gue jadi inget waktu itu gue ikut podcastnya Ahok kan. Oh iya. Ya dia bilang gini, saya tuh mendukung. Gak gitu ngomongnya. Oke. Jadi gini ya. Ahok tuh bilang, jadi anak muda Tetap dilakuin. ya udah. Ya udah, pokoknya kita dukung untuk bayar denda. Jangan lu nih yang komen ya. Enggak lah. Mungkin ini hidup orang dewasa. Bim, Apa tuh? kalau misalnya lu punya kesempatan untuk tinggal di luar negeri, lu ambil apa enggak? Gue. Gue tinggal enggak lagi. Gue pernah ada tawaran itu tapi gue enggak. Kalau lu? Siapa yang nawarin kok gue nggak tahu. Oh enggak, maksudnya kayak ada kepikiran. Istri gue pengen coba nih, waktu itu kan nggak sempet dapat kerja nih, pengen. Kepikiran ada yang nawarin atau ada kesempatan nih, beda nih. Enggak, dia kepikiran. Banyak nih iklan-iklan di Instagram. Ya biro-biro lah, biro-biro Biro yang ya. menawarkan Biro jodoh. bisa. Biro perjalanan, nah itu yang jawab. Biro perjalanan bisa menawarkan bisa pergi ke luar negeri dan kerja di sana. Oh. Karena istri gue nggak dapat kerja waktu itu. Oke. Waktu itu penawarannya kerja ke antara Kanada sama Australia. Jadi apa bro di sana? Kerja waktu itu apa ya? Kalau Kanada tuh nggak usah, dia harus S2 juga. Jadi S2 sambil kerja di sana. Oh berarti kalau S2 tuh di office ya kerjanya ya? Oh iya mungkin ya, nggak tahu sih. Tapi kerja macam-macam juga boleh. Tapi lu sambil kuliah, dan itu kan berarti kan lu harus punya duit untuk kuliahnya kan. Untuk berangkatnya. Kalau itu yang di Kanada, kalau di Australia itu namanya Working Holiday Visa. Itu banyak Working yang Holiday Visa. ternyata lagi bukan rame sih. Udah bertahun-tahun ini Indonesia tuh punya kayak gitu, orang-orang Indonesia yang ke Australia kerja di sana pakai itu. Dan itu biasanya kerjanya itu kerja kayak di kebun anggur, Metik anggur ya? metik anggur, terus pokoknya kerja kasar lah. Jadi lu mau lulusan apa di sana nggak dilihat, lu mesti Mau kerjanya. S2 juga metik anggur. Iya, kalau S2 mendingan lu cari kerja yang bener nggak sih? Ngapain lu WHV? WHV itu apa? Ini working holiday visa. Bukan, oh iya. Holiday. Iya berarti Ngapain? sebenarnya karena mungkin negara-negara itu juga butuh tenaga kerja. Butuh tenaga kerja. Itu juga yang terjadi di Jepang. Jepang juga ada. Iya, di Jepang. Jepang butuh banget. Awalnya gue denger nih info dari ini, podcast Ancur. Anjay, oh iya. Mesti ditolongin dong nih bro. Tolongin. Power Inspirasi kita. inspired by podcast Ancur. Iya, ada beberapa yang kayak pendengarnya mereka tuh kuliah kerja di sana, itu jadi apa. Ada Tapi yang kerja kasar juga di setahu gue. Iya, kerja kasar. Ada yang jadi di pabrik pintu bagian kanan mobil. Pabrik pintu bagian sebelah kanan. Nggak tahu. Itu bener atau enggak, tapi lucu banget pendengarnya masa-masa terus mereka ketawa-tawain. Kayak gitu-gitu, dan itu pekerja kasar. Terus kayak misalkan yang pengalaman yang gue denger, ada yang di Jepang tuh tapi bukan di kota besar, jadi di desa-desanya. Oh iya. Mereka jadi pekerja pabriknya apa-apa, dan itu banyak dibutuhkan orang Indonesia, orang India. Makanya juga sempat ada invasi kan, India, Bangladesh apa semua banyak di Filipina juga pasti banyak sih bro. apanya nih? Orang Iya, sana. pekerja-pekerja. Oh iya, Ya, kalau isi juga. Filipina kan everywhere lah ya, kayak Everywhere. orang Jawa di Jakarta gitu pasti banyak gitu kan. Orang Jawa. Kalau di Jepang tuh gue pernah lihat ya ada orang jual sayur gitu. Jadi kayak mobil box. Sebenarnya mobil boxnya kayak nggak terlalu besar, tapi pas dibuka jual sayur, jual apa. Kayak gitu. ini, kayak food truck gitu. Kayak food truck tapi truknya nggak terlalu besar gitu sih. Iya. Menarik juga. Saudara gue juga ada yang harus belajar bahasa Jepang. Oh juga. harus, iya, pastilah. Gimana caranya? Nggak Lu belajar. tau gak sih ada yang postingan di Instagram tuh ya, yang kayaknya dia mau ke Jepang. Oke. Nah terus kayaknya orang Jawa gitu. Nah terus dites, watashi ne mana. Nah lihat gue. Terus temennya ketawa di belakang kayak, wah itu sih gila sih bro. Jadi Jepang logatnya logat Mojokerto gitu Iya ya. tapi dia Fight. fight. Terus dia Bisa, ngomong gokil tuh kayak, mungkin hidupnya udah susah banget kali ya bro. Jadi Atau kayak emang kerja di sana nggak terlalu susah untuk dalam artian kerja kasar. Terus ya udah bahasa ya bisa dia dipelajari. Tapi setahu gua kalau kerja di sana tuh keras banget bro, karena budayanya kan misalnya lu telat atau apa, wah itu bisa dikeplak, bisa Iya, dimarah-marahin. tapi kan makanya itu buat disiplinin mereka. Bagus dong. Indonesia yang kita yang biasanya tidak disiplin pada saat kesana dipaksa untuk disiplin. Pasti culture shock sih bro. Lemah mental lu. Mesti belajar, mesti bisa. Iya. Nah, kalau ketakutan gue bukan kalau keluar negeri gue culture shock, ketakutan gue akan kangen apa yang ada di Indonesia. Yoi. Gue cuma itu doang. Yoi. Culture shocknya gue berani deh, gue fight deh. Tapi kayaknya kalau kangennya Indonesia makan pecel lele di pinggir jalan, Iya. terus naik motor, gitu-gitu. Jadi tuh kemarin gue baru ngobrol sama Siapa? kakaknya istri gue. Kan dia kan
udah dari lulus ya bro ya, Dia kuliah di sana kuliah juga. di Swiss. Terus langsung kerja di sana, habis itu di Macau, di Bangkok, sekarang di Hong Kong. Mari kita ngobrol gitu kayak kalau misalnya next dari Hong Kong dia kemana nih gitu. Oke. I think for the first time dia consider Indonesia, either misalnya dia kerja di sini tapi benefit dan bayarannya itu Tidak expat, sesuai, atau Oh, malah sesuai ya, expat ya? Dia Expat. sebagai expat? Oh. Iya, karena waktu itu sebenarnya udah ditawarin. Iya kan pernah kan cerita lo, Cuman tapi nggak bisa kan? Nggak bisa. Jadi pokoknya expat bisa, tapi kalau orang Indonesia nggak bisa, aneh kan? Aneh, Harusnya kayak misalnya. Pengalaman di luar negeri udah menjadikan dia expat tuh. Iya, harusnya. sebenarnya itu. Dan dia bilang, dia menyadarkan gue satu hal sih, kayak di Indonesia itu apa-apa ada. Lu misalnya mau makan nih jam 11 malam, iya. aduh makan apa ya, lu buka GrabFood langsung bisa. Mau kirim barang nih, misalnya beli sesuatu 2 hari nyampe bisa. Bahkan sore, misalnya lu order siang, sore bisa nyampe. Iya. Di Indonesia tuh sebenarnya menyenangkan gitu, kayak bahasanya tuh apa-apa ada, beli apa gampang. Dan sebenarnya kerja juga, gua nggak bilang maksudnya cari kerja gampang ya, pasti juga banyak. Cari uang gampang. Cari uang gampang. Kalau cari kerja lagi susah mungkin ya. Iya. Karena kan ada yang janji berapa lapangan pekerjaan tuh. Gue nggak mau sebut nama. Langsung aja lah bro, gak apa-apa. Dia juga kayak ya kan sih janji, tapi kan susah gimana gitu lah. Lu capek dengan pemerintahan itu lah. Cuman maksudnya Indonesia itu akhirnya gue sadar bahwa mungkin sebagai warga negara Indonesia gue cinta dan gue nggak akan melepas kewarganegaraan gue. Tapi if I have something against tuh lebih ke sistem pemerintahannya. Oh, ada yang kerja nggak bener nih, ada yang ini gimana, kok tingkat korupsinya tinggi dan segala macam. Itu yang gue nggak suka. Oke. Tapi menjadi warga negara Indonesia sendiri sih, gue suka. Berarti lu nggak ada mau, pertanyaan gue balik, lu nggak mau ke luar negeri? Kalau misalnya ya, gue ditanya nih, gue mungkin ada sempet lah kepikiran gitu ya, kayaknya nanti kalau misalnya pensiun atau apa, ke luar negeri sedap kali ya gitu. Misalnya punya rumah di New York gitu. Ya bos. Yo, ya ngayal aja dulu gitu kan. Aminin juga ya, nggak apa-apa. Misalnya kayak, itu negara-negara yang Swedia gitu ya, di sana, yang negara-negara yang butuh, atau New Zealand gitu kan. Wah, gue berkebun. Ini beternak sapi. Beternak sapi gitu kan. Tapi maksudnya kalau misalnya kita pindah ke satu negara maupun apapun itu negaranya, pasti dia tuh punya permasalahannya sendiri gitu. Memang dari luar wah kayaknya seru ya, kayak misalnya Eropa. Wah, Eropa bagus ya, apa segala macem bisa ini. Tapi ternyata mereka tuh juga punya permasalahan mereka sendiri. Iyalah, iya. Negara yang orang-orang yang udah dipelihara sama pemerintah gitu, misalnya kayak banyak imigran atau perdagangan obat-obat terlarang itu ada gitu. Jadi gue sih kayaknya nggak bakal terima sih kalau misalnya mau disuruh pindah nggak nih. Malah gue mendingan pindahnya ke daerah bro. Oke. Tadi pertanyaan gue selanjutnya adalah, kan lu sempet nih studi ke luar negeri, ke Filipina. Tuh nggak pengen ngeliat Yang Filipina? cuma 3 bulan itu. Iya. Lu nggak pengen ngeliat Filipina? Seru kali ya kerja di sini, atau seru kali ya berusaha di sini gitu. Karena kan negaranya baru lu lihat gitu. Terus mungkin banyak hal yang bisa lu terapin dari Indonesia ke sana. Mungkin lu bawa pecel lele atau warmindo ke mana? Filipina laku gitu. Kayak ada apa warmindo di New York gitu Warmindo kan. Laku di nggak New itu? York, Menurut lu? iya, Laku sih iya. harusnya. Laku Kan, Oh, mahal lagi. banget bro, gila. Iya, kalau lu bawa ke 300.000 Filipina, apa kalau Filipina bisa aja lo laku dan lu jadi abang-abang alen gitu. Iya kali ya bro ya. Iya. Yaudah deh, gue berangkat aja. Gak pengen tuh. Aduh bro. Karena lu istilahnya udah punya pengalaman di luar negeri, cukup lah 3 bulan gitu. Gue tuh kadang-kadang juga mikir sih Bim, kayak apa jangan-jangan gue yang mentalnya kurang gitu ya. Karena waktu gue di sana tuh kayak kakak gue encourage gitu, udah lu ini aja coba Berkarir. buka usaha di sana atau berkarir di sana gitu. Tapi gue selalu berpikir gini loh, kalau misalnya gue berkarir di sana, misalnya ada kesempatan, berarti kan gue harus mencurahkan waktu, tenaga, pikiran 110% lah. Oke. Karena lu udah betting on the future, oke nih gue pindah gitu ya di Filipina misalnya waktu itu. Cuman kan pada saat kita penerapan ada gitu loh bro, hal-hal kecil yang sifatnya praktikal. Gimana kalau nanti misalnya harus dealing sama preman setempatnya gitu. Ya. Hal-hal kecilnya gitu tuh yang menurut gue kayak daripada gue 110% di situ, kenapa nggak gue pindahin si effort, waktu, tenaga, pikiran gue untuk di Indonesia gitu. Karena gue ngerasa masih ada apa ya, manggil gitu. Atau enggak ini, tanahnya masih wangi nih, masih basah, bisa diapain aja di Indonesia. Sebenarnya itu gitu, Iya, kayak ya? gue selalu mikir kayaknya masih banyak hal yang gue belum lakukan gitu di Indonesia. Misalnya mungkin gue belum sebegitunya bernetworking misalnya, atau mungkin gue belum berani untuk misalnya ngajak partner
kerja sama nih bikin sesuatu misalnya kayak gitu. Jadi gue ngerasa masih banyak banget yang bisa dulu explore di Indonesia, dan di Indonesia tuh sebenarnya apa aja gampang bro gitu. Dan nggak ada ininya, nggak ada finishnya. Nggak ada finishnya. Lu mau misalkan kita misalkan entrepreneur gitu. Tapi kita mau berkecimpung di kerja kantoran masih bisa dengan usia kita, dengan pengalaman kita misalkan. Terus kita mau ke ranah politik, misalkan caleg masih bisa kalau kita punya dananya. Terus kita mau apalah, banyak yang bisa lakukan. Dan sebenarnya kalau gue pikir kemauannya sih bro. Iya, maksudnya selama ada maunya dan nggak ada finishnya. Habis dari caleg misalkan mau apa, jadi presiden aja bisa. Jadi wakil presiden aja bisa. Bisa orang bisa. Iya. Terus bercanda ya. Gue jadi inget waktu itu gue ikut podcastnya Ahok kan. Oh iya. Ya dia bilang gini, saya tuh mendukung. Gak gitu ngomongnya. Oke. Jadi gini ya. Yang numberukan di temen gue. Ahok tuh bilang, jadi anak-anak muda Tetap dilakuin. dia tuh mengencourage anak-anak muda untuk masuk politik. Terus waktu itu kalau nggak salah ada salah satu lah yang ngomong maksud caranya gimana gitu. Maksudnya kan harus punya duit, harus apa. Adalah masuk partai gitu. Iya ternyata ada jalurnya bro. Jadi misalnya lu bisa kayak jadi petugas partai dulu, lu apply, nanti lu melayani lingkungan lo apa segala. Jadi jenjang karirnya tuh ada gitu. Iya. Dalam hati sih sebenarnya gue mohon maaf pak, saya mendingan fokus aja di karir saya daripada misalnya harus jadi pejabat partai apa segala macam kayak gitu. Cuman itu yang dilakukan waktu itu di Belitung gitu. Jadi maksudnya sebenarnya bisa, dan ini yang membuat gua akhirnya kayak gue di WNI aja deh, maksudnya di Indonesia aja, di Jakarta dulu, atau misalnya kayak mentok-mentok pindah daerah ke Jogja atau kemana. Slow living gitu. Belum tentu dong bro. Di Jogja slow living terkenal ya. Harus ya kayak slow. Teman kita Rio Febrian mungkin slow living. Ya mungkin ya. Iya. Cuman Kesini cuma buat kerja gitu. kesimpulan gua ada satu istilahnya ya bro, cara main. Jadi maksudnya gini, kayak lu tuh gue belajar masuk ke usia dewasa, usia 35 ini ya. Sedap. Bro, kalau misalnya kerja keras equals to sukses, itu tuh harusnya udah jaminan. Lu kerja keras lu pasti sukses. Oke. Bener nggak? Tapi kan kenyataannya nggak semulus itu. nggak semulus itu. Jadi menurut gue tuh ada cara main lah gitu. Misalnya lu di Indonesia nih, cara mainnya gimana kalau lu mau sukses? Jadi kerja keras with keuletan lah, atau punya tahu caranya kemana gitu. With understanding of rules of the game. Iya. Menurut gue. Ulet pun nggak ngaruh menurut gue bro. Misalnya lu harus kayak kenal sama si A nih. Iya, kenal sama si A dan harus ngapain sama dia. Iya. Ulet tuh kayak gitu. Maksudnya lo tahu melakukan apa di situasi apa yang tepat gitu. Oh, ulet tuh berarti kayak bisa Iya, cerdik gitu ya. Kancil. Kancil bener. Semua aja hewan disebut. Tapi bener maksud gue itu. Jadi lu harus understanding the game. Jadi menurut gue sih kalau misalnya di luar negeri, nggak usah di luar negeri, lu pindah daerah aja. Nggak usah pindah daerah. Bersosial media juga lu Udah kayak caranya pindah beda. Setuju. Kayak yang lagi rame nih. Apa tuh? Parah banget sih tapi itu bro. Aduh, gua nggak bisa bilang itu parah, tapi juga nggak bisa bilang itu bener gitu. Coba perspektif lu dulu. Tapi jangan difilter ya. Udah. Oh iya. Ini yang ini kan? Mbak Saset. Mbak Saset. By nggak the way, iya. sebelum kita lebih jauh, gue misalnya ada ketidaksetujuan dan segala pendapat gue itu gue tujukan kepada si mbak tersebut ya, bukan sama suaminya. Oh iya. Soalnya gue kan nggak terlalu paham soal LPDP, dan karena ada kasus ini, gue jadi sedikit research tentang LPDP dan habis itu harus mengabdinya seperti apa. Nah, boleh tuh bro di-share. Gue tuh sebenarnya waktu itu sempat mau ambil LPDP juga. Iya kan? Iya. Sebelum lu ke Filipina atau sebelum ke Belanda? Sebelum gue ke Filipina, karena kan gue mau kuliah nggak ada duit kan, maksudnya mahal. Yang Belanda? Yang Belanda waktu itu mau ambil beasiswa juga. Gua kan bukan LPDP ya? Bukan LPDP, tapi ada pilihannya Oke. di LPDP. Wah boleh nih gitu. Oke. Nah, berarti kalau gue yang tangkap kemarin itu, selain gue baca-baca, terus ada postingan yang menjelaskan, yaitu Tasya, anak gembala, Tasya Kamila. Kan dia LPDP. Dia bukan anak gembala lagi kan tapi. Iya, enggak. Namanya Tasya Kamila. Lagi Islam juga kan dia. Kenapa? Gembala kan. Iya. Bodoh amat. Terus. Iya, Oh dia LPDP tuh. LPDP. Dan dia menjabarkan, nih karena banyak yang nanyain aku untuk Indonesia udah ngelakuin apa aja gitu. Dia sebutin di pointer selama dia kuliah 2 tahun di sana, 2018 sampai 2020, terus dari 20 sampai ke tahun 2024 dia masih melakukan pengabdian untuk Indonesia. Apa aja disebutin. Dia pernah di kementerian ini, pokoknya. Oh, iya? Iya, dengan istilahnya dia menjadi karyawan, kayak sukarelawan juga. Tapi nggak dibayar tuh. Nggak tahu, tapi intinya dia sudah mengabdi dengan S2-nya dia menyatakan dia sudah mengabdi Indonesia selama 2 tahun plus 1 tahun.
Iya, jadi sebenarnya mesti 2 kali lipat. 2 kali lipat dari itu dan 1 tahun. Plus 1 tahun. Oh, jadi tuh misalnya, correct me if I'm wrong, LPDP. Terus lu mesti kerja, saya misalnya gue dapat 2 tahun. Lu mesti 5 tahun di pemerintahan. Nggak pemerintahan, apapun buat Indonesia. Tapi dia Termasuk kebetulan dia pemerintahan. Misalnya bikin usaha sendiri. Iya dong. Harusnya orang dia sempat menyebut kan gue sebagai public figure, pembicara apa kan itu semua pekerjaan dia kan. Oh, iya. Intinya, lu ada di Indonesia melakukan sesuatu untuk Indonesia. Lu sharing jadi pembicara kan sebenarnya sudah melakukan sesuatu. Assuming berarti itu harus report ya. Harus ada reportnya ya. Kayaknya awardee kan itu namanya awardee yang di LPDP itu namanya awardee yang dapat yang mereka dapetin itu ya mereka pasti udah ke track lah Kel. Sebenarnya itu seru ya kalau dipikir. Berarti kan minimal lu pasti dapat connection di situ. Pastilah. Walaupun sekarang kan terkenalnya si siapa? Tasya sempat kemarin rame, ngapain kuliah tinggi-tinggi sekarang jadi ibu rumah tangga. Netizen tuh emang jahat sih mulutnya. Jujur. Jahat banget gitu. Ngapain lo ngomong kayak gitu? Iya. Dan Tasyanya juga balas kayak balas atau gimana ya waktu itu kayak ada yang bela lah kayak ya nggak masalah S2 toh masih bisa kepake ilmunya mau ngapain aja. Dia apa sih administrasi apa deh negara? Oke. Something like that lah. Gue tuh sebenarnya kepikiran juga tuh Bim kayak gini. Kalau zaman dulu kan nggak ada ChatGPT ya. Saya udah ada Google deh gitu. Gue ngerasa tuh misalnya lu sekolah, lu bisa acquire certain keahlian khusus di mana lu bisa ini karena lu sekolah nih. Oke. Gitu. Contoh misalnya gue bisa bikin business plan. Karena gue sekolah Masters in Entrepreneurship. Gue bisa tahu tuh mesti ini. Gue tahu istilah-istilah itu. Nah, tapi kan sekarang sebenarnya kalau tujuannya sekolah itu hanya untuk gue belajar satu ilmu tertentu nih, lu nggak usah sekolah, bro. Lu bisa Google, bisa ChatGPT aja. Tapi satu hal yang gue sadar, sekolah tuh untuk apa? Untuk yang pasti nomor satu adalah mold tuh membentuk pola pikir lu. Jadi mungkin lu jadi ibu rumah tangga sih, tapi lu sekolah. Minimal banget cara lu mengatur kebutuhan rumah tangga, cara lu mendidik anak, cara lu misalnya berinteraksi sama tetangga. Itu pasti beda. Ya, itu beda. Contoh aja misalnya kayak gue nggak terlalu ngulik sih Tasya gitu, tapi beberapa gue lihat postingannya gitu, konten-kontennya bagus, not saying dia nggak lakukan apa-apa gitu. Iya. Dari itu aja sebenarnya pola pikirnya udah terbentuk. Jadi menurut gue sekolah tuh tetap penting. Yang kedua kalau misalnya di luar negeri sebenarnya lebih seru lagi, karena gue sebagai yang pernah sekolah di luar negeri meskipun cuma 3 bulan dan pulang pergi, lu kayak dicemplungin sih bro. Lu dicemplungin kayak lu harus initiate conversation bahkan sama kadang-kadang sama India. Wah, lu kalau sama India kenapa? Seru sih. Maksudnya mereka tuh se-vokal dan sepinter itu nggak? Jadi cara kalau pikirnya? Pinter relatif gue nggak bisa. Oh iya, bukan pinter, kayak terbuka gitu. Kayak India tuh kayak gini. Gue bisa ngebayang orang Indonesia ada di luar ya. Dia kan Indonesia tuh kayak gini gitu loh. Well, kalau yang gue rasa kalau India tuh misalnya dia tuh make the best out of it. Gue mumpung di sini nih, iya. dar gitu. Jadi gue misalnya ngomong aja dulu gitu. Tapi in a way karena gue nggak berseberangan sama mereka ya, gue seneng sih. Kayak gue learn a lot from orang-orang dari India. Terus juga kayak bagus buat Indonesia belajar tuh kayak kita jadi nggak malu gitu. Ya udah lu ngomong aja gitu. Akhirnya gue juga kebawa. Gue banyak beberapa teman India di sana kayak, wah asik orangnya gitu. Shahrukan kan? Shahrukan gue nggak kenal. Pengen aja nyebut. Ini orang Indonesia banget. Enggak, Shahrukan gitu. India Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan, jual karpet kayak gitu. Kalau stereotype kalau gitu. Apa dong? Jual film. karpet. Ya. Paling dekat sama kita jual karpet. Bikin film maksudnya. Iya, bikin film. Ya maksudnya seru lah. Maksudnya lu bakal mental sih tertempa banget sih gitu. Setuju. Balik lagi ke itu. Kalau lu setuju nggak Mbak Saset itu? Gue ngelihat sebenarnya ada banyak banget aspek sih bro, bukan soal LPDP-nya aja. LPDP ini adalah sebuah sebelum semakin jauh soal si Mbak Saset itu. Soalnya ada topik yang diangkat sama netizen tuh bukan hanya soal lu menggunakan lu kuliah di sana pakai uang pajak kita. Netizen tuh terlalu jauh sih. Satu uang pajak kita, terus juga lu kayak cukup kata-kata yang paling itu aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Itu memicu netizen untuk kayak emang kenapa sama WNI? Nah, kata paspor kan? Iya, paspor. Anaknya dapat paspor UK. Terus baru 3 tahun atau 2 tahun gitu. Buat apa? Ya menurut dia itu paspor kuat. Kuat tuh gimana sih maksudnya definisinya? Kalau definisi paspor kuat yang lu tahu Google ya? Itu bisa sampai 150 negara tanpa visa atau enggak visa on arrival aja. Tapi kan bedanya berarti tinggal ngurus visa sama enggak misalnya. Iya. Ya udah bayar calon. Nah, kurang gaul nih berarti. Nggak tahu, gue juga. Tapi ya sekuat itu. Jadi kayak lu nggak mungkin ditolak di mana-mana gitu. Bisa jadi kalau paspornya UK, udah deh kemana gitu.
Tapi masalahnya si anak itu kan juga belum ngerti. Dia ngomong juga, anakku belum ngerti apa-apa tapi dia udah dapat password ini, dan itu memicu netizen. Netizen kayak, emang kenapa sama WNI gitu loh? Terus ada pembelaannya dia apalah. Gue nggak mau terlalu itu karena gue juga nggak banyak datanya soal itu. Tapi ya netizen yang gue dapet tangkap dua itu adalah soal LPDP, lu menggunakan uang negara dan lu belajar di sana. Dan satu lagi adalah lu kayak nggak gimana sama WNI gitu loh, kayak gitu. Iya. Tapi yang nomor 2 yang gue tangkap. Lu tangkapnya apa? Hap gitu. Nomor 2 itu kan, tapi nomor 1 kembali lagi, lu tuh pakai pajak kita, gue bayar pajak, lu bayar pajak ini. Hei, seberapa banyak sih di Indonesia ini yang bayar pajak? Gue tanya. Gue yakin dan ada datanya di berita 50% doang. Gue yakin yang ngomong itu mungkin nggak pasti ya, mungkin ada yang nggak punya NPWP pasti ada, bro. Iya, bisa aja. Gue ngomong pasti deh itu jadinya, ya kemungkinan besar ada. Ada yang. Iya, makanya 50% nggak, lu punya NPWP pun belum tentu lu bayar pajak. Iya. Lo berasa lu bayar di minimarket sama bayar di restoran ada PPN itu bayar pajak. Iya, tapi nggak segitunya dong, nggak segitu besarnya. Menurut gua ungkapan hati netizen ini, aduh ini banyak nih perspektifnya. Cuman gila, kayak menurut saya dewasa banget ya sih. Kenapa podcast ini jadi terlalu serius ya? Enggak lah, masih oke kok. Karena ini emang podcast orang dewasa. Oke, menurut gua apa yang terjadi ini adalah kulminasi. Gue suka banget pakai kata kulminasi. Apa ya? Apa sih kulminasi? Kulminasi tuh kayak coba jelaskan. Ini, dikit, duar. Itu tuh kumpulan. Apa sih, bukan kulminasi berarti ya? Kulminasi gue nggak tahu, gue baru dengar kata itu soalnya. Dia melakukan misalnya satu kesalahan, terkumpul jadi batunya. Kena batunya. Akumulasi. Tapi kulminasi juga ada tuh, bro. Akumulasi. Ya, jadi akumulasi kartu kuning. Ya, jadi akumulasi dari ini. Karena kalau misalnya gue go through kontennya ya, maksudnya menurut kepercayaan saya, menurut keyakinan saya, gue tuh suka melihat karakter orang gitu. Dan ini sebenarnya yang membuat gue agak jadi kayak turn off ketika main social media dan orang yang ngomong talking heads ya. Kadang-kadang kayaknya sakit deh nyet gitu. Iya sih. Iya nggak sih? Ada yang kayak ya, gitu. ada rasanya kayak gitu. Iya kan, kayak misalnya yang dia nyetir terus ada yang nangis. Tapi lu videoin dan lu edit dan angle-nya bener, dan lu melihat editan mana yang nangisnya paling banyak, lihat komennya nanti ada yang percaya gitu, tapi ada juga yang sadar ini gini gitu. Jadi kalau gue ngelihat balik lagi ke beliau ya, kayaknya itu memang udah bitter banget sama Indonesia. Bro, gitu, kayak yang selalu ngomongnya tuh kayaknya lu kenapa sih gitu, ada masalah apa sih lu di Indonesia lah ya gitu. Satu itu dari vibe, energi, micro expression kan kita bisa nangkep bahkan sebelum itu, karena sebenarnya yang membanggakan ya kabur aja dulu apa kabar, bro, banyak banget kan yang ngomongin kabur aja dulu. Nggak pernah ada yang sampai sebesar ini. Mungkin netizen bakal ngomong ya tapi ini. Menurut gue ya itu akumulasi dari hal-hal yang dia lakukan. Sekarang kan keluar semua di threads ngomong, oh saya pernah jadi kliennya dia, gila orangnya AIWEO, kayak sangat selalu ada mencari kesalahan lainnya. Ya pokoknya intinya to make the long story short, bad attitude gitu. Dan gue selalu wondering gitu ya, kayak orang yang kayak bad attitude atau misalnya kayak ngomongnya sembarangan atau kayak dia sakit ya gitu tuh, dia tuh bisa kena batunya nggak ya, maksudnya ini udah kena gitu. Dan ternyata ada gitu. Apalagi dengan ya balik lagi tadi ya, rules of the game, cara orang Indonesia bersosmed. Menurut gue sekarang sosmed tuh udah dijadiin senjata sih, bro. Iya sih, ya sama kayak inilah, kayak tahun lalu ada Mbak Tumblr, nih sekarang ada Mbak LPDP. Jujur aja, kalau misalnya gue nih ke restoran sih, gue tuh nggak berani tuh nyolot sama waitress gitu, protes berlebihan. Sekarang tuh handphone lebih kuat dari senjata, bro. Tiba-tiba dia gini, viral mau apa? Ngeri. Ini menarik banget sebenarnya fenomena sosial media ini, dan menurut gue sih ya Mbak Seset itu, ini adalah akumulasi dari orang. Sebenarnya mungkin orang udah nungguin nih. Kapan ini jatuh nih? Begitu dia ngomong itu, dan emang gue ngeliat vibe-nya kayak anjir lu bitter banget sih. Maksudnya lu kenapa ya gitu sama... Kenapa sampai menyatakan itu? Mungkin banyak orang di lingkungan ini, kenapa lu upload sih gitu loh. Iya kan, pertanyaan gitu, kenapa lu upload kayak gitu sih gitu. Iya. Dan mundur sedikit, karena gue sebagai aktor, gue tuh jualan dikit. Gue sebagai aktor, gue berusaha selalu mencari dari posisinya si beliau gimana, dari sisi netizen gimana gitu ya. Karena akan mudah kalau misalnya terus kita ikutan ngata-ngatain apa segala macam, gampang banget sebenarnya. Karena mungkin kita juga punya amarah, kita juga nggak suka sama keadaan misalnya politik Indonesia gitu ya. Ternyata kalau kita lihat pribadinya yang mengambil keputusan ini, itu tuh dia kayaknya punya child trauma gitu kali ya, bro ya.
Lu lihat nggak yang postingan misalnya dia mau beli sushi terus dimarahin bapaknya terus Oh, gue belum lihat. Iya, jadi intinya Gue nggak ada data, makanya gue nggak tahu nih soalnya. Oh, ternyata ada kayak gitu. iya, jadi di satu postingan dia memuji bapaknya, di satu postingan dia Menyatakan dia dimarahin sama bapaknya. iya bro, jadi ya kompleks sih masalahnya Kompleks. gitu. LPDP ini hanyalah buah daripada apa yang sudah ditanam selama ini sih menurut Iya, gua dan well ya udah. Ya udah, pokoknya kita dukung untuk bayar denda. Jangan-jangan lu nih yang komen ya. Enggak lah, itu ada orang komen kayak gitu sih jahat sih. Tapi gimana ya? Kesimpulannya deh bro, Apa? sebagai WNI nih. Kesimpulan, ya udah lu melakukan apa yang terbaik aja untuk negara lu dan di negara lu cukup sih. Gue gitu sih. Oh, ini lagi gue ngerasa kenapa gue merasa gue omongan gue lompat-lompat. Soal tadi pertanyaan lu, kenapa gue nggak mau ikut istri gue keluar sana? Oh jadi kalau misalnya Olive dapat kesempatan lu nggak mau ikut? Gue nggak mau ikut tadinya. Dan dia juga bisa menyatakan, aku berangkat sendiri dulu nih kalau kayak gini ternyata. Wah, Wow. bahaya lah. Ya nggak masalah sih kalau kerja bener dapat uangnya. Sebenarnya gitu. Cuman gue nggak kuat mental itu. Gue rindu sama Indonesianya. Kalau keluar ke sana untuk liburan sekali 2 kali, oke lah. Gue ada follow anak Indonesia yang kuliah dan kerja di sana gitu ya. Dia jadi pastry atau ya jualan gitu, bikin makanan Jepang gitu segala macam. Dia sebut apa-apa plus minus yang menarik buat kontennya. Dan dia menyatakan di Australia tuh gini plus minus, di Indonesia gini plus minus. Tapi dia nggak melepas ke warga negara Indonesia. Gak usah jauh-jauh deh, teman kita. Teman kita. Udah dapat green card. Shout out buat Mike. Mike. Penonton kita ya dia. Penonton kita, shout out buat Mike. Dia udah dapet green card sana, nggak mau lepas. Nunggu Warga negara Indonesia. Green cardnya berapa belas tahun? 12 12 tahun. Lu tahu gara-gara apa? gara-gara Bu Kris. perkaranya itu. Ayam penyet Bu Kris dia nggak mau Dia lepas. pengen mangan ayam kan penyet. Padahal dia bisa dapat. Berapa tahun dia harus stay di sana gitu kan? Iya. Untuk dapetin paspor. Kenapa dia nggak mau ya? Well, menurut gua sih, anjing kita ngomongin dia gitu kalau dia nonton gimana ya? Gak apa-apa, bagus. Dari obrolan gua, dia mau ke sana simply karena Orang gua tua. mau kerja yang capek tapi dapatnya banyak. Iya sih. Tapi gua masih melihat diri gua menghabiskan sisa hidup gua tuh di Indonesia. Jadi kayak nyangkul di sana, manennya di sini. Iya, Iya. bener. Jadi dia, berbuahnya di sini lah. iya dia, Kenapa? iya di sini gitu. Dan fair enough. Makanya gue salut banget sama Panji Pragiwaksono. Iya. Itu juga Dia terbalik men. dan dia sebutnya gitu. Panji Pragiwaksono kebalikan ya? Terbalik Nyangkul di dong. sini untuk di sana ya? Iya. Bro, itu New York tuh Semahal mahal itu. banget bro. Gila, mahal banget. Dan wah vibe-nya beda sih bro. Kalau Tapi di mungkin sana. nyangkul di sini emang sebesar itu dia dapatnya. Iya, tapi perkara mentality lu di sana. Oh iya sih. Di sini lu bisa nonton, yang nonton banyak satu stadion gitu. Balik ke sana di kafe. Itu menurut gua mental monster tuh salah satunya dia sih. Dia gokil banget. Gua nggak tahu, mungkin minum vitaminnya banyak juga ya. Oh, ngopi terus kan? Kopi. Dia punya kopi. Lagi ngopi tapi. Suatu saat kita undang dia ke sini ya. Aduh, pengen banget gua. Pengen banget. Kayak gua pengen bedah sih. Maksudnya mentalnya Mentalnya. tuh. Cara gokil. pikirnya. Dia pengen gak ya share itu dan supaya ada orang mengikuti dia? Ya pasti udah share kan dia juga. Iya, maksudnya pasti ada dong. Pengennya orang ayo bareng kayak gue yuk gitu. Iya tapi seberapa bro yang berani Iya, cuma berapa dia yang doang berani. sama keluarganya dan shout out juga buat keluarganya karena keluarganya berani ya bro ya. Wah tapi buat gue sih masih banyak yang bisa diusahakan di negara Indonesia ini dan kadang-kadang mungkin kayak kita pengen ke luar negeri kabur gitu karena mungkin kayak kita mau coba quick fix aja gitu loh. Menurut gue ya kadang tuh kita mengharapkan ya quick fix aja lah udah kesini langsung dapat tapi nanti mungkin di sana dia ketemu oh ternyata living costnya tinggi ya oh ternyata mesti bayar pajaknya lebih tinggi ya oh nggak bisa kayak semudah di Indonesia ya gitu terlalu banyak yang kita masih bisa explore bro di Indonesia ini. Indonesia tuh indah bro. Indonesia tuh Indonesia